Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini pelajaran kita yaitu fikih. Sebelum kita mulai, marilah kita dahului dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas pelajaran 1, materinya makanan halal dan haram. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas makanan halal. Jadi di dunia ini ada makanan halal, ada makanan haram. Nah, bagaimana ciri-cirinya akan kita bahas selanjutnya. Pertemuan kali ini hanya akan membahas makanan halal saja. Yang pertama yaitu pengertian makanan halal. Apa makanan halal itu? Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi makanan itu bisa dihukumi halal itu apabila oleh syariat itu ada hadis atau Al-Quran yang menerangkan makanan itu halal. Jadi bukan ditentukan oleh seorang yang pinter, orang yang alim, orang ulama, atau buku dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan itu syariat. Selagi Allah tidak melarang, maka makanan tersebut itu dihukumi halal. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi diusahakan kalau makan sesuatu itu halal juga baik. Karena apa? Karena yang halal belum tentu baik, belum tentu sehat, banyak sekali. Ada makanan yang halal tapi tidak baik. Contohnya, kita atau ada seorang yang mempunyai penyakit gula. Lah gula itu kan hukumnya halal, tetapi karena mempunyai penyakit, maka gula tersebut tidak baik atau tidak sehat untuk orang yang mempunyai sakit gula tersebut. Jadi diusahakan menghindari makanan gula yang hukumnya halal tersebut. Jadi kalau makan ya halal dan juga menyehatkan atau baik. Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan baik dan menjauhi langkah-langkah setan. Termasuk langkah-langkah setan itu makanan-makanan yang haram. Jadi carilah makanan yang halal. Itu pengertian dari makanan halal. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita memahami apa itu makanan halal, kita membahas jenis makanan halal. Jadi ada banyak sekali jenis-jenisnya atau ciri-cirinya. Yang pertama, halal zatnya. Makanan yang halal zatnya. Makanan yang halal zatnya itu apa? Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Jadi secara zatnya atau ya zatnya ditetapkan oleh kitab suci Al-Quran itu ada, di hadis juga ada bahwa makanan itu halal. Apa saja itu? Contohnya daging sapi. Daging sapi itu dalam hadis banyak sekali yang menerangkan bahwa daging sapi itu juga halal. Nah, termasuk halal secara zatnya daging sapi itu.
Kemudian daging ayam. Daging ayam juga termasuk makanan halal secara zatnya. Kemudian buah-buahan seperti anggur, pisang, jeruk itu juga termasuk makanan halal secara zatnya. Maksudnya zatnya itu dari sananya sudah halal. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis makanan halal, halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil. Karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Jadi jenis yang kedua halal cara memperolehnya. Contohnya ini, dari cara memperolehnya yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud cara memperoleh yang baik itu membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Diusahakan walaupun makanan itu halal, cara memperolehnya juga harus dengan cara halal. Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Jadi walaupun secara zatnya makanan itu halal, tetapi kalau cara memperolehnya itu dengan cara yang batil atau salah atau haram, maka makanan yang halal tadi akan menjadi haram. Contohnya, di situ ada pohon anggur punya tetangga. Terus ada orang yang mencuri anggur tersebut. Yang anggur itu secara zatnya itu awalnya halal, karena cara memperolehnya itu mencuri, maka apabila anggur tersebut dimakan oleh si pencuri tersebut, anggur tersebut akan menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Jadi carilah makanan yang halal dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Itu jenis yang kedua. Kemudian jenis makanan halal yang ketiga yaitu halal cara pengolahannya. Jadi untuk mengolah makanan itu juga ada caranya. Yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Jadi walaupun makanan itu halal tetapi cara pengolahannya itu tidak benar atau salah atau haram, maka makanan tersebut juga akan menjadi haram. Contohnya anggur. Anggur itu makanan halal. Ya, anggur itu makanan halal. Tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka minuman ini menjadi haram. Anggur itu makanan halal, diolah menjadi minuman keras, dan minuman keras itu memabukkan, dan semua yang memabukkan itu haram, maka minuman keras yang bahannya dari anggur itu akan menjadi haram. Jadi pengolahannya juga mempengaruhi. Itu tadi jenis makanan halal. Perlu kalian pahami ya. Kemudian selanjutnya kita membahas jenis binatang halal dimakan. Binatang apa saja yang halal untuk dimakan akan kita bahas selanjutnya ini. Yang pertama, jenis binatang ternak. Jadi semua jenis binatang ternak seperti unta, lembu, lembu itu juga sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci, itu semuanya binatang ternak. Yang mana binatang tersebut juga halal untuk dimakan. Yang penting cara pengolahannya, cara menyembelihnya, cara pendapatnya itu dengan cara yang halal. Yang kedua, jenis binatang yang hidup di air tawar atau laut seperti udang,
ikan, cumi-cumi, dan lain-lainnya. Jadi semua ikan yang hidup di air tawar atau laut itu halal untuk dimakan hewannya. Kemudian yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Jadi ikan itu walaupun mati atau belalang walaupun mati tidak disembelih, itu hukumnya halal untuk dimakan, asalkan ikan dan belalang tersebut belum membusuk. Jadi bisa dimakan walaupun sudah mati ikan dan belalang. Yang penting tidak beracun dan tidak membusuk. Jadi itu untuk binatang halal yang bisa dimakan. Kalian ingat-ingat ya, untuk binatang yang halal itu jenis binatang ternak, jenis binatang yang hidup di air tawar atau laut, kemudian bangkai ikan dan belalang. Itu saja. Jadi materi hari ini, materi kita yaitu tadi pengertian makanan halal, kemudian jenis makanan halal, kemudian jenis hewan yang halal untuk dimakan. Itu materi kita hari ini. Jadi diusahakan anak-anakku sekalian, makanlah makanan yang halal dan baik. Kenapa? Karena setiap makanan yang kita makan, yang masuk kepada tubuh kita, makanan tersebut akan menjadi darah daging kita. Apabila makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan haram, maka akan mempengaruhi sifat-sifat kita. Bisa jadi kalau kita kebanyakan makan haram, sifat-sifat kita akan seperti syaitan. Karena makanan haram itu termasuk makanannya syaitan. Jadi diusahakan semua atau sesuatu yang masuk kepada tubuh kita, itu diusahakan semuanya halal dan sehat, kemudian berkah. Ingat-ingat anak-anakku sekalian, satu lagi pesan Ustadz, kalau mau makan membaca basmalah. Siapa tahu makanan yang kita makan itu tidak halal, dengan membaca basmalah itu bisa Allah hilangkan keharamannya apabila itu tidak tahu. Jadi makanan apapun dimanapun diusahakan membaca basmalah dan berdoa. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan WA Ustadz atau komentar di bawah. Ya, silakan komentar di bawah apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari Ustadz kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.